Drama ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang diprediksi oleh para pengamat atau analisis terkait dengan persoalan ijazah ini yang dianggap akan sampai pada tahun 2029 sepertinya tidak akan tergenapi. Karena tahun ini juga ijazah Pak Jokowi dipastikan akan selesai dengan munculnya pelaporan terkait dengan persoalan respons Yanifar dan juga bicara tentang dibukanya dokumen terkait dengan salinan ijazah Pak Jokowi yang membuka jalan pada sebuah titik terang bagi semua pihak yang pada akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa bagi kelompok tertentu bahwa ijazah Pak Jokowi asli adanya dan membuka sebuah ruang baru terkait dengan upaya-upaya di mana semua pihak sumber daya manusia dikerahkan dalam rangka penyelamatan Bang Rismon, Mas Roy Suryo dan Bu Tipa. Sampai sejauh mana kemudian peluang itu bisa ada? Kita akan percakapkan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Jangan tinggikan suaramu, jangan tinggikan emosi, tetapi mari kita tinggikan argumentasi kita. Ya, omong-omong persoalan ini, teman-teman, sudah kita saksikan bersama. Mungkin teman-teman sudah sempat menyaksikan bagaimana konferensi pers setelah Bang Bill dan kuasa hukumnya serta Bang Andi Aswan dan juga Ketua YouTuber Nusantara Bang Agri Panani keluar dari kantor polisi dan kemudian melakukan konferensi pers dan menyampaikan dengan penuh ketegasan terkait dengan persoalan laporan mereka mendapatkan gayung sambut atau bergayung sambut alias diterima, dalam pengertian diyakinkan bahwa memang ada mens rea atau niat yang quote tidak kurang baik dalam hal ini yang dipandang menyalahi atau bertentangan dengan pasal-pasal yang sudah disebutkan oleh kuasa hukum Bang Bill. Kita akan bicara tentang persoalan mengapa baru sekarang ya. Saya kira sebenarnya kalau diruntut dari beberapa cerita-cerita yang lalu dalam berbagai macam kesempatan, itu sebenarnya sinyal-sinyal terkait dengan persoalan ijazah Bang Rismon yang diragukan itu sebenarnya harusnya ya Bang Rismon itu wise dalam konteks untuk menangkap sinyal-sinyal yang dikirim ya terkait dengan persoalan pemeriksaan dokumen-dokumen atau data-data di laman pendidikan tinggi dan seterusnya, itu sebenarnya menjadi suatu sinyal ya. Bahkan ketika ada informasi dari Yamaguchi langsung yang menyampaikan bahwa tidak ada jejak sejarah di mana mereka punya lulusan bernama doktor ya engineering Rismon Sianifar. Dan ini menjadi satu soal yang kemudian tidak dibaca dengan baik oleh Bang Rismon yang pada akhirnya ya bergulir dan secara diam-diam ya ada tim yang kemudian menyusun argumentasi-argumentasi sehingga ya Bang Bill pada akhirnya mengambil satu langkah hukum dengan berbasis pada data-data dan bukti-bukti yang agak sulit untuk ini. Sekalipun kita tidak mengatakan atau pihak YouTuber Nusantara dalam hal ini Bang Bill tidak menyatakan 99,9%, tetapi sebenarnya dalam percakapan-percakapan informal yang dilakukan, bahkan saya sempat mewawancarai beliau dan bicara empat mata atau bersama dengan teman-teman yang lain tentang perkara persoalan Bang Rismon, memang agak sulit bagi Bang Rismon untuk mengelak dalam konteks dugaan ini. Tetapi kita masih berharap bahwa Bang Rismon mampu tampil untuk meyakinkan publik bahwa tuduhan itu tidak berdasar ya. Tapi kalau saya diminta jujur untuk menganalisis tentang dinamika persoalan ini, logika intelektual saya meyakini bahwa Bang Rismon akan kesulitan mempertanggungjawabkan status kedoktoran itu. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bang Bona Tua Silalahi dalam konteks ketika KPU kemudian diperintahkan untuk membuka dokumen Pak Jokowi, ternyata dokumen ini seperti belati bermata dua ya, pedang bermata dua yang kemudian mengenai sasaran ya.
bermaksud untuk mengiris satu sisi tetapi kemudian mengiris sisi sendiri. Artinya ini mau menegaskan bahwa maksud hati untuk membedah-bedah ini memang terbedah, tetapi pada akhirnya ketika dibedah melihat ternyata asli ya. Dan kemudian pisau yang sebelahnya kemudian mengiris, membuka tabir tentang segala sesuatu di balik cerita-cerita tentang persoalan ini. Jadi pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh para ahli yang di-hire dalam pengertian diminta ya, bukan selalu bicara tentang uang, tapi diminta untuk memberikan penguatan, blunder juga ya, sliding juga, tergelincir juga ya. Misalkan Kang Sobari yang kemudian terlihat sekali bagaimana sebagai seorang yang ingin membesarkan tentang latar belakang sebagai seorang ilmuwan itu patah juga ya karena tidak mampu menunjukkan konsistensi seperti yang saya sampaikan bahwa satu sisi tidak mau disebut sebagai termul, di sisi yang lain kemudian nyebut orang termul ya. Di sisi lain bicara tentang pendekatan metodologi ya tetapi abai lupa pada dokumen-dokumen jejak digital yang sebenarnya tidak mampu menunjukkan tentang eksistensi sebagai seorang periset kalau dilihat ditinjau dari perspektif apa yang disebut dengan etika moral sama seperti yang disampaikan oleh Profesor Din Samsudin ya terkait dengan persoalan anak didiknya ya yang kemudian dibela, turun gunung untuk membela, yang menurut saya tidak memiliki makna yang sangat signifikan ya. Hal yang paling penting di sini adalah apapun yang disampaikan itu, menurut saya dengan fakta-fakta, data-data yang dimiliki oleh pihak kepolisian itu sulit untuk dipatahkan sekalipun kepala polisi ya Guru Seno ya itu menyampaikan sebuah dalil yang bicara tentang gugurnya kasus itu karena adanya pihak yang kemudian dimaafkan dan berdasarkan pada konteks mekanisme satu pelaporan itu gugur dengan sendirinya dan itu pun dijawab dalam beberapa akun-akun yang lain terkait dengan persoalan sulit untuk menerima itu atau menerima itu secara logis. Nah kita dengar dulu, kita dengar terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Bang Bill. Ya, izin ya. Perkenalkan saya Bill. Saya melaporkan secara resmi kepada Saudara Rismon Hasiolan Sianipar, yaitu sebagai orang yang menurut hemat saya, dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah, yang kami duga palsu. Dan ini berangkat dari analisa penelusuran saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang menilai bahwa saudara RHS ini sudah menggunakan sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik. Jadi kami menganggap bahwa ketika beliau juga koar-koar soal ada orang yang memiliki ijazah palsu, ketika beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa ada orang yang tidak benar melakukan penyetaraan ijazah dari luar negeri, ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri Yamaguchi Jepang. Sekali lagi teman-teman tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah cukup lama kami mempertanyakan dan kami menganalisa bahkan mengumumkan ke ruang publik bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu yang ijazah ini digunakan untuk membuat pembenaran-pembenaran tidak hanya di ruang publik, tapi pembenaran di meja hijau, pembenaran di persidangan yang notabene-nya harus clear dan bersih dari yang namanya sumpah atau keterangan bohong atau palsu. Apalagi orang yang mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar, tapi ternyata identitas akademiknya bermasalah. Ini menunaikan tugas sebagai bagian dari keluarga besar YouTuber terhadap teman-teman subscriber yang selama ini mempertanyakan kenapa kok nggak dilaporin orang ini gitu. Akhirnya kita sudah berada di satu puncak klimaks. Begitu terakhir beliau tampil di pengadilan Komisi Informasi Pusat
yang mengatasnamakan orang yang seolah-olah pernah melakukan penyetaraan ijazah, maka disinilah kami bulatkan tekad, termasuk ketika kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi Jepang bahwa yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Tentu banyak fakta dan bukti-bukti. Ya, jadi mengapa Bang Bill di sini berani untuk mengambil keputusan atau sikap untuk memberikan pelaporan? Karena di tangan Bang Bill itu ada bukti menurut ya statement yang disampaikan itu. Artinya siapa sih seorang Bill Offside ya yang saya sebut sebagai pemilik akun Bill Offside? Dia adalah seorang yang punya pengalaman di bidang akademik ya, sebagai seorang juga dosen ya, yang kemudian memilih sebagai seorang yang freelance dalam konteks mengedukasi ruang publik. Jadi sebenarnya logika-logika akademik itu sudah dimiliki oleh Bang Bill sehingga ketika dia melakukan penelusuran atau berselancar untuk mendetek semua jejak-jejak digital tentang akademik Bang Rismon yang sebenarnya di era internet ini sangat mudah untuk dijelajahi, maka muncullah satu keyakinan ya bahwa that is the best time ya to report ya. Jadi ini waktu yang terbaik bagi beliau saat saya secara pribadi duduk bersama dengan beliau dan bercakap-cakap melakukan kajian-kajian ringan, maka memang sulit bagi Bang Rismon untuk kemudian mengelak. Ya, tapi sekali lagi ya ini dugaan, tapi dugaan yang tentu berisiko bagi Bang Bill dan yang lain-lain karena sekali lagi ini menyangkut tentang nama baik seseorang. Tapi kalau Bang Bill dan yang lain-lain punya bukti dan fakta yang ada juga berdasarkan pada konteks apa yang sedang dikerjakan oleh Bang Rismon tentang upaya untuk mendowngrade bahkan katakanlah membunuh karakter ya Pak Gibran dan juga Pak Jokowi, tentu kita membutuhkan ruang yang adil bagi semua pihak, bagi Bang Rismon, Bu Tifa, Mas Sore, Pak Jokowi, Gibran, dan juga bagi teman-teman yang melakukan pelaporan. Ya, saya kira itu catatan kita dan kita tunggu dalam 2x24 jam bagaimana Bang Rismon memberikan respon, apakah semakin melembut ataupun tiba pada satu titik kritis mundur atau maju dalam risiko yang sangat besar, mundur ya dengan satu risiko tetapi risikonya sangat kecil, artinya tetap ada implikasi dari konteks apa yang dilakukan. Tetapi menurut saya, ini menurut BPP, jauh lebih baik ya mundur dengan mengambil risiko yang paling kecil, yaitu menghadapi pengadilan di ruang pengadilan bersama dengan kasus Pak Jokowi, dan serahkan itu kepada hakim untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, bahkan sekalipun itu pahit, tapi saya yakin ya situasinya sangat berbeda ketika Bang Rismon memaksakan diri untuk maju dengan latar belakang yang lemah ya, yang oleh bukti-bukti yang sudah dipegang ya Bang Rismon tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini analisis kita, dugaan kita yang bisa sepenuhnya salah. Kita tunggu saja apa statement dari Bang Rismon, bukan partai politik.